Ini yang namanya cemoro wayang. Cemoro wayang itu menurut orang-orang tua itu kalau dilihat dari sekipan itu mirip eh, apa ya, jajaran wayang-wayang itu loh. Jadi kalau orang mau lihat wayang kulit, pagelaran wayang kulit, itu kan wayangnya itu ada ditancep-tancepin di atas debok. Nah, itu kalau dilihat itu mirip dengan yang ada di sini. Kalau dilihat dari eh, sekipan. Itulah kenapa diberi nama Cemoro Wayang. Terus di bawah ini itu ada air terjun, namanya air terjun Kentongan. Itu pernah saya eksplor dulu. Terus yang di atas itu saya juga pernah eksplor sana. Itu ada yang namanya di situ itu Telogo Dhuwur. Jadi menurut ceritanya itu ada telogo yang belum jadi. Terus ke sana itu ada yang namanya mitis. Mitis itu tempat apa ya? Orang masih sering untuk menyakralkan tempat itu dengan menaruh telur. Terus dia minta apalah, permintaan, minta cewek, minta duit. Itu di mitis. Terus yang di sananya itu ketutup, itu Gunung Lawu. Nah, tadi saya berangkat itu menyusuri ini, perbukitan ini. Bukit-bukit ini, masuk sana, itu 3,5 jam. Tempat saya sana, Kalisoro. Jadi ya di balik bukit itu, saya berjalan itu jalur yang pernah dipakai untuk Siksorogo. Jadi startnya itu dari Sekipan, startnya. Terus pesertanya itu dibawa menjelajah yang tadi saya lewati. Itu jalurnya Siksorogo. Hingga akhirnya pesertanya melewati, dibawa ke sini, melewati. Terus ini ya ke sana. Kalau menurut tebakan saya nggak tahu. Dia dibawa ke Mongkrang dulu, diputarkan ke Mongkrang, habis itu dibawa turun turun ke Mongkrang, langsung masuk ke Cemoro Sewu. Dari Cemoro Sewu finishnya lewat ke Candi Cetha. Kalau nggak salah untuk Siksorogo 2023 kemarin. Mungkin ada teman-teman yang tahu bisa kasih info ke saya. Rute pastinya. Oke, ini udah mulai teletik, udan teletik. Oke, saya matikan HP-nya. Oke, 5:30 kurang 5 saatnya makan. Ini nasi yang saya bungkus, kering tempe, sambal bawang sama telur. Nanti saya tambahkan sawi. Di sebelum berangkat itu saya merebus sawi. Pukul 1:19. Ini di luar itu bulan purnama. Kita tengok. Kita lihat kualitas HP-nya. Oh, bulan purnama. Oke, sekarang pukul 6:02. Kita coba ke arah Mongkrang untuk jalan tipis-tipis. Untuk ya sekedar nengok-nengok aja, karena saya udah berapa tahun ini nggak lewat sini. Tentunya setelah Lambung itu saya
amankan dulu dengan kompiang. Namanya kompiang, makanan khas Solo. Orang menyebutnya burger Jawa. Ini nanti dibelah, terus di dalamnya itu nanti saya sisipin gorengan daging. Ini satunya 5.000 kompiang. Dan untuk saat ini saya cocok makan kompiang supaya lambung itu enggak kosong, jadi mencegah mak. Tuh di depan ada tanda. Ini sepertinya pernah dipakai untuk event Siksorogo. Nih. Aduh, udah mulai berobos ini. Oke. Semak belukarnya masih banyak. Petong-petong. Nanjak tipis-tipis. Dari tempat saya ngecamp itu pemandangannya tertutup oleh pohon-pohon cemara. Jadi saya nggak bisa los menikmati pemandangan. Ini dulu saya pernah berdua menyusuri medan ini 4 hari 3 malam perjalanan ke Mongkrang, lalu lanjut ke Jobolarangan. Ini petong-petongnya ini petong. Ini begitu dipatah, tengahnya itu akan kita lihat ini seperti gabus. Namanya petong. Sebelah sana itu timurnya sana. Jadi matahari terbitnya itu terbit dari sono mataharinya. Lalu tenggelamnya itu di belakang saya. Oh, matahari terbitnya dari sana. Masih banyak pohon-pohon gede. Lumayan. Itulah kenapa itu di Tawangmangu itu sumber air itu melimpah. Karena di sini hutannya itu masih banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon besar. Jadi bila dibandingkan dengan lereng Merbabu atau Merapi, itu sumber air lebih banyak di sini. Dan tekanan airnya itu lebih kencang yang di sini. Itu bisa dilihat dari sistem pertanian sayur-sayuran. Itu kalau di Tawangmangu itu pakainya kincir. Jadi tekanan airnya itu kenceng, jadi bisa pakai kincir. Sedangkan untuk lereng Merapi dan Merbabu itu nggak pernah saya lihat sistem pertaniannya memakai itu air yang berputar mancur-mancur itu loh.
karena tekanan airnya itu kurang kenceng. Cemarannya itu berlumut, menandakan kelembapan di sini itu kelembapan di sini cukup tinggi. Nah, sulingan, nah suaranya. Kanan sulingan, kiri ngauk ngauk ngauk, itu saya nggak begitu paham. Jadi yang pernah saya ajak menyusuri jalur ini namanya Dika dari Mapala Anies Gading Salatiga KSW. Suatu saat saya ngomong ke dia, yuk kita ulangi lagi. Katanya dia nggak mau, kapok. Payah. mental antut. Ada 2 jalur. Yang kiri itu naik, itu yang kanan. Saya coba ambil yang kanan karena yang kiri udah pernah saya ambil. Sepertinya yang saya ambil ini jalurnya itu cenderung turun. Menyusuri perengan-perengan. Oke, ini kita bisa saksikan ini saya kurang tahu. Tuh, Jobo Larangan, Jokolangan, terus di kirinya itu Mongkrang. Terus turun itu ke sana, itu candi. Hutannya masih rengket-rengket. Ini saya dengar kayak suara air. Jadi di bawah itu ada air, mata air. Oke, setelah sejenak menikmati pegunungan, lanjut ke depan. Jam 6:24, jadi saya sudah berjalan berapa menit ini? 20 menitan ya. Ini kalau dilihat, ini jalurnya ini sering dipakai oleh penduduk lokal. Jalurnya semakin menurun.
Tuh mongkrangnya, mongkrang jebol larangan. Oke, stop dulu.
Terus saya tahu arahnya, saya pernah ke sana. Wow. Keren, keren, keren. Ini jalurnya dikerjakan oleh penduduk lokal. Tebakan saya ini jalur ke mata air. Terus terang, untuk menyusuri jalur ini lebih enak karena datar dan pemandangannya, wah, mungkin karena apa ya, istilahnya ini kan hal yang baru, atau katakanlah ini lokasi yang baru pertama kali saya injak. Tuh
Jadi benar-benar keren. Saya harus lewatnya di bawahnya. Memutari, datar sekali jalurnya. Ini bikin penasaran ini. Aduh, pengennya terus sampai mentok, tembus kemana, menjawab rasa ingin tahu. Karena yang saya biasa lewat itu di atasnya ini. Wah, enak tenan jalure. Gunung Lawu. Ciptakan cerita baru, terangi bumi dengan semangat. Tak perlu fajar jika kita bercahaya. Ciptakan cerita baru, terangi bumi dengan semangat. You are super friend and you are my star.